PT Abadi Lestari Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester 1 tahun 2026. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk membukukan penjualan sebesar 272 miliar rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, pertumbuhan kinerja operasional ini mengerek laba bersih perseroan naik 13,39% menjadi 20,36 miliar rupiah. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester 1 tahun 2026. Emiten dengan kode saham RLCO ini membukukan penjualan sebesar 272 miliar rupiah. Capaian tersebut mendorong laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh 13,39% menjadi 20,36 miliar rupiah. Hasil ini menguat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,96 miliar rupiah. Direktur Utama PT Abadi Lestari Indonesia Tbk, Edwin Pranata menyampaikan bahwa pertumbuhan kinerja mencerminkan keberhasilan perseroan memperkuat fundamental keuangan. Produk sarang burung walet olahan tetap menjadi kontributor utama dengan penjualan mencapai 234,39 miliar rupiah atau menyumbang 86,2% dari total pendapatan. Sementara itu, segmen produk konsumen memberikan kontribusi sebesar 37,61 miliar rupiah atau 13,8%. Perseroan berhasil membukukan laba kotor sebesar 61,09 miliar rupiah di tengah peningkatan aktivitas operasional. Dari sisi neraca, total aset perseroan naik 3,22% menjadi 835,82 miliar rupiah, didorong oleh peningkatan aset lancar. Perseroan terus memfokuskan investasi pada aset tak berwujud termasuk pengembangan uji bioaktif produk fitofarmaka yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Inovasi ini ditujukan untuk memperkuat produk bernilai tambah tinggi di pasar dengan posisi kas dan setara kas yang memadai sebesar 65,76 miliar rupiah. Manajemen optimistis mampu mendukung ekspansi usaha secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Krakatau Steel Tbk membukukan pendapatan usaha sebesar 622,74 juta dolar Amerika Serikat atau setara 11,15 triliun rupiah pada semester 1 2026. Pertumbuhan pendapatan sebesar 35,1% ini membawa perseroan berbalik mencetak laba bersih 10,94 juta dolar Amerika Serikat. PT Krakatau Steel Tbk mencatatkan pemulihan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester 1 2026. Emiten dengan kode saham KRAS ini membukukan pendapatan usaha sebesar 622,74 juta dolar Amerika atau setara 11,15 triliun rupiah. Perolehan ini meningkat 35,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 460,83 juta dolar Amerika. Peningkatan kinerja ini didorong oleh dukungan pendanaan modal kerja dari dana antara yang memperlancar pasokan bahan baku serta meningkatkan utilisasi produksi. Langkah transformasi bisnis dan penguatan fundamental keuangan terus memberikan dampak positif bagi perseroan. Perseroan mencatat keuntungan atas penyelesaian kewajiban dipercepat atau haircut utang restrukturisasi sebesar 27,19 juta dolar Amerika. Keuntungan tersebut menekan beban keuangan perseroan sebesar 32,7% menjadi 47,35 juta dolar Amerika. Selain itu, perseroan membukukan pendapatan atas divestasi entitas asosiasi dan aset keuangan sebesar 14,23 juta dolar Amerika sebagai bagian dari optimalisasi portofolio aset. Rangkaian efisiensi operasional dan restrukturisasi keuangan berhasil membawa BUMN produsen baja ini membalikan kinerja bottom line. Perseroan sukses meraup laba bersih sebesar 10,94 juta dolar Amerika dari posisi rugi bersih 105,38 juta dolar Amerika pada semester 1 tahun 2025. PLT Corporate Secretary Krakatau Steel, Rahman Hidayat menegaskan bahwa perseroan akan terus berfokus pada penguatan struktur keuangan dan efisiensi operasional. Memasuki paruh kedua tahun 2026, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2026 tercatat sebesar 2,29% secara tahunan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan. Angka ini lebih lambat dari capaian kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61%. Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat seluruhnya mengalami pertumbuhan positif kecuali pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan dengan total mencakup 63,73% dari total PDB Indonesia. Sementara dari komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 53,32% dan tumbuh 5,06% secara tahunan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. BPS mencatat sepanjang kuartal 2 2026 seluruh wilayah tumbuh positif dengan kontribusi terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56,47%. Dan pertumbuhan tertinggi berada di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,1%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2026 yang tumbuh 5,29% cukup baik untuk mendorong pergerakan perekonomian di tengah bayang-bayang tantangan global yang masih tinggi. Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tersebut didorong oleh potensi konsumsi domestik yang lebih baik dengan mesin-mesin pertumbuhan tetap bisa berjalan meskipun ketidakpastian tingginya harga minyak dan juga konflik Timur Tengah masih menjadi tantangan besar. Meski tumbuh 5,29%, Menteri Keuangan yakin perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global. Optimisme tersebut didukung sejumlah indikator mulai dari mobilitas ekonomi dan aktivitas bisnis juga terus meningkat. Purbaya juga menilai kinerja ekonomi didukung oleh peran anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai shock absorber melalui program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. 29 kan belum cukup kuat, kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Tapi kalau udah indikasi membaik, betulan kita akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kita tunda. Enggak, bukan angka PDB aja, kita lihat variabel-variabel lain seperti ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail seperti apa, itu kita lihat nanti.